Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwanul Fajri, NIM 18074041. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang yaitu tentang sistem AC pada mobil. Tugas dari mata kuliah yaitu teknologi pengkondisian udara. Baiklah, saya akan mulai. Yang pertama yaitu pengertian dari AC. AC atau air conditioner berarti air merupakan itu udara. Sementara conditioner berarti itu pengkondisian. Jadi AC berarti pengkondisian udara. Maksud dari pengkondisian udara yaitu untuk mengkondisikan udara sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya sesuai dengan kebutuhan, kita bisa mengatur suhu udara yang ada di dalam kabin mobil. Contohnya menjadi dari 20 derajat Celcius menjadi 16 derajat Celcius agar ruangan di dalam kabin mobil menjadi lebih sejuk. Fungsi dari AC yaitu yang pertama yaitu mengatur temperatur ruangan. Maksud dari mengatur temperatur ruangannya yaitu kita bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan kita. Jika cuaca panas, maka kita bisa mengatur sistem AC agar kabin mobil menjadi lebih sejuk. Yang kedua yaitu mengatur sirkulasi udara. Maksudnya dari mengatur sirkulasi udara yaitu karena sirkulasi udara yang terdapat dalam kabin mobil tidak merata, maka dari sistem AC akan mengatur sirkulasi udara agar lebih merata. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga. Yang ketiga yaitu fungsinya itu untuk membersihkan udara. Maksud dari membersihkan udara ini yaitu karena dalam sistem AC sekarang sudah terdapat filter. Jadi filter ini nanti akan menyaring kotoran-kotoran yang terdapat di dalam kabin mobil. Yang keempat itu fungsi itu menjaga kelembaban udara. Di dalam sistem AC terdapat uap air. Jadi uap air tersebut nanti yang akan menjaga kelembaban udara yang ada di dalam kabin mobil agar kelembaban udara di dalam mobil tetap stabil. Agar pengendara nyaman pada saat melakukan perjalanan, maka sistem AC dapat mendinginkan dan juga menghangatkan suhu ruangan yang terdapat di dalam kabin mobil. Contohnya pada mobil 4 musim. Jika pada saat cuaca panas, maka dari sistem AC dapat mendinginkan kabin mobil. Dapat mendinginkan suhu udara yang ada di dalam kabin mobil. Udara dingin yang di dalam sistem AC untuk mendinginkan ruangan dalam kabin mobil itu diambil dari evaporator. Jadi nanti suhu udara yang dingin akan dihembuskan ke dalam kabin mobil agar menjadi lebih sejuk pada saat cuaca panas. Dan yang kedua yaitu untuk menghangatkan. Jika pada saat cuaca dingin atau suhu udara di dalam kabin mobil dingin, maka dari sistem AC bisa menghangatkan suhu udara yang terdapat di dalam kabin mobil. Suhu udara panas ini diambil dari panasnya. Baiklah, selanjutnya yaitu komponen-komponen yang terdapat pada AC mobil. Yang pertama yaitu kompresor. Terus yang kedua yaitu kondensor. Dan yang ketiga yaitu receiver dryer. Terus dan yang keempat itu expansion valve. Dan yang kelima yaitu evaporator. Selanjutnya yaitu fungsi dari komponen-komponen AC pada mobil. Seperti yang tadi, yang pertama yaitu kompresor. Fungsi dari kompresor yaitu nanti akan meneruskan cairan refrigeran menuju kondensor. Di kompresor, cairan refrigeran akan dimampatkan atau diberi tekanan nanti sebelum diteruskan ke kondensor, atau memompa cairan refrigeran ke kondensor.
dimampatkan atau beri tekanan itu agar cairan refrigeran agar lebih mudah nanti pada saat proses kondensasi. Di kompresor terdapat itu komponen-komponen pada kompresor. Yang pertama yaitu piston, yang kedua yaitu connecting rod, yang ketiga yaitu wobble plate, yang keempat low pressure vapor, yang kelima charge ports, yang keenam intake atau discharge valve, yang ketujuh yaitu cylinder head, yang kedelapan high pressure vapor, yang kesembilan itu cam rotor, yang ke-10 yaitu clutch assembly. Selanjutnya itu yang kedua yaitu kondensor. Cairan refrigeran yang dari kompresor tadi akan diteruskan menuju kondensor. Jadi di kondensor terjadi proses kondensasi. Maksud dari proses kondensasi yaitu proses perubahan wujud dari gas menjadi wujud cair, di mana melalui pelepasan panas yang terdapat pada kondensor. Di kondensor yaitu terjadi proses kondensasi. Yang kedua yaitu proses pelepasan panas melalui cooling fan, sirip yang terdapat pada kondensor, dan juga pipa tutup yang terdapat pada kondensor. Terus selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu tekanan naik. Tekanan pada di kondensor naik agar mempermudah proses kondensasi. Contohnya yaitu seperti mancis. Jika kita lihat mancis kan bisa dilihat dalam tabung itu berbentuk dalam wujud cair. Coba jika diputar sedikit katup yang terdapat pada mancis, maka akan keluar dalam bentuk wujud gas. Jadi proses dari kondensasi ini yaitu seperti perubahan wujud gas menjadi cair melalui tekanan yang tinggi, sehingga perubahan wujud cairan dari bentuk wujud gas menjadi wujud cair. Komponen-komponen dari kondensor yang pertama yaitu tube, terus yang kedua yaitu conjugate fins, terus yang ketiga yaitu cooling fan atau kipas. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu filter dryer. Cairan refrigeran yang dari kondensor tadi akan diteruskan ke filter dryer. Maka di filter dryer terjadi yaitu 3 proses. Yang pertama yaitu proses penyimpanan sementara penyimpanan sementara cairan refrigeran di filter dryer. Terus yang kedua yaitu proses penyaringan uap air yang terdapat di dalam cairan refrigeran. Fungsi untuk menyerap uap air atau menyaring uap air di cairan refrigeran itu nantinya agar tidak membeku pada saat di evaporator. Yang jika terdapat air pada cairan refrigeran, maka nanti akan membeku di evaporator. Jika membeku di evaporator, maka akan menyebabkan sistem aliran pada cairan refrigeran pada sistem AC menjadi tidak lancar karena terdapat air yang membeku di evaporator. Nah, selanjutnya itu di filter dryer terjadi itu proses memfilter atau menyaring kotoran-kotoran yang terdapat di dalam cairan refrigeran agar nanti tidak menyumbat dari saluran atau pipa yang terdapat di dalam sistem AC. Di filter dryer kita juga bisa dapat melihat cairan refrigeran apakah berkurang atau masih banyak. Selanjutnya itu komponen-komponen yang terdapat pada filter dryer atau receiver dryer. Yang pertama yaitu tutup pengaman. Fungsi dari tutup pengaman ini agar nanti cairan refrigeran tidak keluar. Terus yang kedua yaitu saklar pengaman. Terus yang ketiga yaitu side glass. Di side glass inilah kita bisa melihat cairan refrigeran apakah berkurang atau berlebih. Yang selanjutnya itu filter penyaring.
Filter penyaring ini yaitu untuk menyaring kotoran-kotoran yang terdapat di dalam cairan refrigeran. Terus selanjutnya itu sel silika, dan selanjutnya itu desiccant. Di desiccant inilah nantinya akan menyaring uap air yang terdapat di dalam cairan refrigeran. Selanjutnya yaitu yang keempat, expansion valve. Di expansion valve terjadi itu pengkabutan. Pengkabutan ini itu merubah wujud cairan. Nanti cairan refrigeran dalam bentuk cair akan dikabutkan di expansion valve. Ketika sudah dikabutkan, nanti cairan refrigeran dalam bentuk kabut atau spray akan diteruskan ke evaporator. Fungsi dikabutkan itu untuk mempermudah nanti proses evaporasi di evaporator. Komponen-komponen yang terdapat di expansion valve yang pertama yaitu capillary tube, yang kedua yaitu diafragma, yang ketiga yaitu pin, dan yang keempat itu outlet to evaporator. Maksudnya itu tempat keluar atau tempat keluarnya cairan refrigeran yang dikabutkan nanti menuju ke evaporator. Terus yang kelima yaitu inlet from receiver. Maksud inlet ini yaitu cairan refrigeran, tempat masuknya cairan refrigeran ya dari receiver dryer ke expansion valve. Selanjutnya itu yang kelima, itu yang terakhir itu yang kelima, evaporator. Di evaporator terjadi proses evaporasi. Proses evaporasi merupakan kebalikan dari sistem dari proses kondensasi. Jika proses kondensasi itu perubahan wujud gas menjadi cair, sementara di evaporator terjadi proses evaporasi, itu merupakan proses perubahan dari wujud cair menjadi wujud gas, di mana molekul-molekul dari cairan refrigeran yang berbentuk spray tadi akan berubah menjadi wujud gas melalui penguapan yang dilakukan itu yang terjadi di evaporator melalui tabung-tabung atau pipa yang terdapat di evaporator yang akan menyerap panas, maka nanti akan terjadi proses penguapan. Komponen-komponen dari evaporator yaitu yang pertama yaitu tube, yang kedua yaitu fin, dan selanjutnya yaitu prinsip kerja dari sistem AC mobil. Prinsip kerja dari sistem AC mobil itu adalah ketika pada saat mesin hidup, maka akan memutar puli kompresor dan selanjutnya itu prinsip kerja dari sistem AC mobil. Prinsip kerjanya yaitu adalah ketika pada saat mesin dihidupkan, maka puli akan memutar kompresor melalui itu perantara kopling magnet dan putaran dari puli akan diteruskan ke poros kompresor sehingga kompresor akan menjadi hidup. Ketika kompresor sudah hidup, maka kompresor akan memompa cairan refrigeran ke kondensor dalam bentuk wujud gas bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi. Selanjutnya yaitu di kondensor. Di kondensor terjadi proses evaporasi, di mana proses perubahan wujud gas menjadi wujud cair, yaitu perubahan dari cairan refrigeran. Selanjutnya ketika sudah terjadi proses kondensasi di kondensor, maka cairan refrigeran akan diteruskan lagi menuju ke receiver dryer. Di receiver dryer, cairan refrigeran akan ditampung sementara, dan selanjutnya cairan refrigeran juga akan terjadi proses filter uap air yang terdapat dalam cairan refrigeran agar nantinya tidak membeku ketika di evaporator. Selanjutnya itu yang ketiga, di receiver dryer itu terjadi proses penyaringan kotoran-kotoran yang terdapat dalam cairan refrigeran. Setelah disimpan sementara di receiver dryer, maka cairan refrigeran akan diteruskan lagi menuju expansion valve. Di expansion valve, cairan refrigeran dalam bentuk wujud cair akan dikabutkan.
Setelah dikabutkan, maka cairan refrigeran akan diteruskan menuju evaporator. Di evaporator yaitu terjadi proses evaporasi. Proses evaporasi itu merupakan proses penguapan. Jadi setelah terjadi proses evaporasi melalui penyerapan panas di evaporator melalui tube dan fin yang terdapat pada evaporator, maka terjadilah proses penguapan, lalu akan menghasilkan udara dingin atau hawa dingin. Nanti terus selanjutnya itu hawa dingin tersebut akan diteruskan menuju kabin mobil melalui blower yang ada di evaporator. Jadi udara dingin tersebut akan memenuhi kabin nanti, dan selanjutnya udara yang terdapat dalam kabin juga akan diteruskan lagi atau balik lagi ke dalam sistem AC. Selanjutnya setelah terjadi proses evaporasi tersebut, maka cairan refrigeran dalam berbentuk wujud gas bersuhu rendah dan bertekanan rendah, maka akan kembali lagi, akan dihisap lagi oleh kompresor, dan sistem AC akan berjalan seterusnya secara berulang seperti tadi. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.